Anda masih bersama channel 30 Astro Awani. Tentara Irak menemukan 30 jenazah tanpa identitas di wilayah selatan Baghdad. Petugas menduga jenazah tersebut sudah berada di dalam makam selama 1 tahun. Tentara Irak menemukan jenazah hari Kamis namun baru menggali makam pada hari Sabtu. Makam 30 jenazah tanpa identitas berada di distrik Mahmudiyah, Baghdad, Irak. Seorang petugas Irak yang enggan disebut identitasnya menyebutkan jenazah ditemukan setelah sejumlah milisi Syiah ditangkap. Milisi yang ditangkap mengaku telah membunuh pengikut Sunni dan memakamkan jenazah korban. Ratusan pengunjuk rasa di Kashmir, India bentrok dengan polisi. Massa pengunjuk rasa menuntut penyelidikan ribuan makam tak dikenal di wilayah Kashmir. Akibat kerusuhan, sedikitnya 6 pengunjuk rasa dan 2 jurnalis terluka. Ratusan pengunjuk rasa di Srinagar, Kashmir bentrok dengan polisi India hari Jumat. Sekitar 350 pengunjuk rasa melempari polisi dengan batu. Polisi membalas aksi massa dengan tembakan gas air mata. Akibat kericuhan, sedikitnya 6 pengunjuk rasa dan 2 jurnalis terluka. Massa menuntut penyelidikan atas ditemukannya 1000 makam tak dikenal di Kashmir. Pengunjuk rasa berasal dari konferensi seluruh Partai Kebebasan atau The All Parties Hurriyat Conference APFC. आर्मी को पुलिस को जवाब देना है उनको कठेरे में हम खड़ा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि बताइए ये लोग कौन हैं. APFC adalah kelompok separatis terbesar di Kashmir. Laporan penemuan makam tak dikenal dirilis Organisasi Hak Asasi Manusia di Kashmir bulan Maret lalu. Organisasi Kemanusiaan Human Rights Watch mendesak pemerintah Kosovo menyelidiki dugaan penjualan organ etnis Serbia oleh etnis Albania pada tahun 1999. Dugaan penjualan organ manusia etnis Serbia ditulis oleh Carla Del Ponte dalam buku terbarunya. Carla Del Ponte adalah mantan jaksa penuntut kejahatan perang PBB. Organ manusia diduga dijual ke Sindikat Perdagangan Manusia Internasional. Del Ponte menyatakan etnis Albania menjual sekitar 300 organ tubuh etnis Serbia. Organ dibawa dengan truk ke wilayah utara Albania pada Juni 1999. Namun kabar penjualan organ dibantah oleh Menteri Kehakiman Kosovo Nekibe Kelmendi. Symsy dhe asnjëherë nuk është përmendur ky fakt të cilin ajo tani e ka përfshirë në librin e saj. Nga ana tjetër është jo e moralshme që kjo të nxjerrë në libra çështje që fare nuk kanë qenë objekti akuzës. Penjagaan ketat terus dilakukan dalam perjalanan obor Olimpiade Beijing 2008 di Buenos Aires, Argentina. Polisi setempat langsung memblokade sejumlah pengunjuk rasa anti-Cina yang berada di lintasan perjalanan obor di Argentina. Sejumlah warga pendukung Olimpiade Beijing juga turun ke jalan. Arak-arakan obor Olimpiade Beijing 2008 di Argentina masih dicekam penghadangan aksi unjuk rasa. Sejak awal perjalanan obor Olimpiade dikawal dengan penjagaan ketat petugas. Namun upaya mengganggu obor tetap terjadi saat kerumunan warga berusaha melemparkan bola berisi air ke arah obor. Aksi itu berhasil dihalau petugas. Perjalanan obor juga sempat terganggu dengan demo pro dan kontra pemerintah Cina. Kedua kelompok massa itu bertemu di taman pusat kota. Polisi berhasil mencegah bentrokan. Es muy triste, porque eso ya está años pasando y hoy recién por los fotos, imagen de violencia con la antorcha, usted tomando interés. Un tema tan importante, tan grave y ese tema que puede significa el fin del Partido Comunista China. Por eso nos quieren callar. Di beberapa negara, kelompok pendukung Olimpiade Cina juga terus turun untuk menggalang opini terhadap rencana penolakan dan boikot Olimpiade. Aksi kelompok ini juga menarik dengan beragam atribut Cina dan Argentina. Menjelang Olimpiade Beijing yang tersisa kurang dari 4 bulan, protes anti-Cina terus bermunculan. Dampaknya terasa pada perjalanan api Olimpiade yang mendapat hadangan oleh demonstran di sejumlah negara. Ya, demo anti-Cina di India kerap muncul karena India merupakan tempat pengungsian warga Tibet yang kabur dari Cina. Ribuan warga Tibet di India menggelar aksi damai di New Delhi hari Jumat. Mereka meminta dunia internasional ikut menekan Cina dengan memboikot Olimpiade. Ribuan warga Tibet di India memadati jalanan kota Delhi hari Jumat.
Mereka kembali memprotes tindakan represif Cina dalam unjuk rasa di Tibet pertengahan Maret lalu. Unjuk rasa berlangsung tertib, namun polisi tetap berjaga di sekitar lokasi demonstrasi. Massa meminta dunia internasional ikut menekan Cina dengan memboikot Olimpiade. Tuntutan serupa disampaikan mantan kandidat Presiden Prancis Ségolène Royal saat berkunjung ke India. Que représentent les Jeux Olympiques, d'une part, et la répression commise sur une communauté pacifique tibétaine. Obor Olimpiade akan tiba di India pada 17 April mendatang. Pemerintah India telah menegaskan tidak akan membiarkan warga Tibet di India berunjuk rasa untuk menuntut kemerdekaan Tibet. Situasi pasca pemilu di Zimbabwe semakin merisaukan. Konflik lebih lanjut dikhawatirkan akan terjadi. Presiden Zimbabwe Robert Mugabe masih mempertimbangkan kehadirannya dalam pertemuan di Zambia untuk membahas konflik di Zimbabwe. Sementara pemimpin partai oposisi Morgan Tsvangirai masih berada di Botswana dan belum kembali ke Zimbabwe karena khawatir keselamatannya terancam. Situasi di Zimbabwe cenderung tenang, namun ketegangan masih dirasakan warga setempat. Media lokal melaporkan perkembangan terakhir rencana pertemuan membahas konflik Zimbabwe di Zambia. Mugabe dikabarkan menolak hadir dan hanya akan diwakili oleh 3 menteri kabinet. We should not perpetuate the legacy from the Stone Age period where people want to cling to power until their corpse lives straight from State House to the grave. I think Mugabe should resign. To leave to young people to rule the country because they have failed. Look at the poverty which is in Zimbabwe at the moment. People are suffering. No jobs, nothing. Konflik semakin meluas, keamanan diperketat karena ketegangan terjadi di kalangan petani. Pendukung partai oposisi menuding pendukung Mugabe memancing kekerasan terjadi. Namun pemerintah balik menuding pendukung oposisi bersikap provokatif. Those white farmers were very provocative. They heard that Morgan Tsvangirai had won. They came back in their thousands, wanting to reclaim what used to be their farms, and really they faced resistance. And we warned them that they don't have the capacity to disturb peace in this country, and that Zimbabwe doesn't have the capacity to stop the war veterans from protecting their land. Sementara pemimpin oposisi Morgan Tsvangirai saat ini terus melakukan tur ke sejumlah negara tetangga untuk menggalang dukungan. As far as the SADC heads of state meeting in Lusaka is concerned, our hope is that they will be able to use their political influence on President Mugabe to concede defeat, because that election was won by MDC, and therefore I think the only logical thing is to have a peaceful transition of power. Hingga saat ini hasil pemilu Zimbabwe belum juga diumumkan, padahal pemilu Zimbabwe telah berakhir pada tanggal 29 Maret lalu. Zimbabwe hampir dipastikan menggelar pemilihan presiden babak kedua. Berdasarkan penghitungan sementara, baik Presiden Robert Mugabe maupun pemimpin oposisi Morgan Tsvangirai tak memperoleh suara lebih dari 50%. Pemilu Zimbabwe pada akhir Maret lalu, partai berkuasa ZANU-PF kehilangan suara mayoritasnya dalam parlemen. Itu merupakan kekalahan pertama sejak Zimbabwe merdeka. Meski hasil pemilu belum diumumkan resmi, oposisi mengklaim telah meraih kemenangan. Tsvangirai telah menolak pemilu presiden babak kedua. Galeri Dunia akan kembali dengan informasi olahraga dan hiburan, diantaranya dari dunia film. Serial televisi sedang marak diminati di Amerika Serikat. Salah satunya film yang baru saja dirilis, The Memory Keeper's Daughter. Simak cuplikannya usai jeda berikut ini.